29 terungkap. Di ruangan Embun lantai 3. Embun tersenyum, dia cukup tahu apa yang dipikirkan Danu saat ini. Melihat mobil silver itu meninggalkan restorannya sebentar lagi. Mobil itu akan kembali tanpa Yura. Embun menggoyangkan gelas di tangannya dan menyesapnya. Dengan senyum tipis di wajahnya. Di kediaman Danuarta. Danu memarkirkan mobilnya di halaman depan rumahnya. Dia membuka pintu mobilnya untuk Yura, menggandeng istrinya itu masuk ke dalam rumah. Yura, Mas baru teringat ada janji temu dengan teman bisnis Mas. Ucapnya bohong saat sudah berada di ruang tamu. Apa? Yura terlihat kaget kenapa tiba-tiba Mas. Kan Mas dah bilang, Mas baru ingat. Danu sedikit meninggi. Mas Danu. Yura terlihat bingung akan sikap Danu yang seperti berubah. Danu menyadari itu dan sedikit merubah nada bicaranya. Menjadi lebih lembut. Karena itu, tunggulah di rumah, Mas hanya pergi sebentar. Menyelesaikan urusan Mas dengannya. Danu berusaha menjelaskan pada istrinya agar dia bisa segera pergi. Mas Danu mau meninggalkan istri Mas yang sedang hamil ini. Sendirian di rumah. Yura tak rela ditinggalkan begitu saja di rumah. Kamu nggak sendirian Yura? Ucap Danu sedikit kesal. Ada Bi Inah. Mas pergi dulu. Danu mencium pipi Yura lalu menghilang dengan mobil silvernya tanpa memperdulikan Yura. Di restoran Sebening Embun. Danu memarkirkan mobilnya dengan segera Danu memasuki restoran. Embun. Dia disambut oleh seorang karyawan Embun. Di mana dia? Tanya Danu tak sabar tanpa menjelaskan. Siapa dia yang Danu maksud? Maksud Anda? Ucap orang itu tak paham. Di mana Embun? Pemilik restoran ini menatap orang itu. Dengan mata memerah. Suruh dia keluar atau aku akan membuat keributan di sini? Geram Danu. Yang sudah terlihat kesal. Apa kau sedang mengancam, Mas Danu? Suara lembut Embun yang duduk tak jauh dari pintu masuk membuat Danu menoleh. Embun, nafas Danu mulai tak beraturan. Embun duduk di kursi dengan kaki yang menyilang dan sebuah gelas. Di tangannya tersenyum tipis, wanita itu terlihat begitu cantik dan seksi. Membuat hati Danu bergetar hebat. Dalam sekejap wanita ini membuatku hampir gila batin Danu. Aku bahkan kesulitan mengatur nafas sekarang. Danu mendekat. Di mana Kayla? Sebisa mungkin Danu mengontrol dirinya. Mungkin dia sudah mengejang jika tak bisa menguasai diri melihat. Wanita yang dulu dia ceraikan berubah begitu menggoda. Embun tersenyum. Duduklah dulu, Embun menunjuk kursi di depannya dengan lirikan. Matanya membuat hati Danu benar-benar terguncang. Danu, kau gila. Apa kau akan mencium kakinya jika dia minta? Pikir Danu mulai sedikit tak waras. Danu duduk di kursi tak jauh dari Embun mengikuti instruksinya. Di mana Kai? Suara Danu mulai bergetar, sepertinya gejolak dalam. Dirinya mulai mengambil alih. Embun menyodorkan gelasnya dengan senyuman yang membuat Danu makin tak karuan. Embun, aku ingin menerkammu sekarang. Batin Danu lagi. Minumlah. Embun tersenyum lagi. Aku lupa. Ini gelas bekasku, akan kuambilkan gelas dan minuman yang baru. Dengan segera Danu menyaut gelas di tangan Embun, tangan Danu terlihat bergetar, lalu pria itu meminumnya hingga tandas. Kau minum? Wajahnya terlihat kaget. Menyadari apa yang sudah dia tenggak itu. Aku tidak. Ucap Embun lembut disertai senyuman manis sekali. Tapi kamu iya, saat kesadaran Danu mulai menipis. Embun lagi-lagi tersenyum. Wajah cantik itu, kenapa begitu memabukkan? Batin Danu, diambang kesadarannya, sampai segalanya menjadi gelap. Sabtu pagi Embun sudah sibuk di dapur, padahal ada koki di sana. Namun Embun ingin membuat satu sarapan pagi. Embun sedang
mengaduk masakannya saat Malvin masuk dapur seorang. Koki dan asistennya sedang berada di sana hendak mengatakan sesuatu, namun jari Malvin sudah menempel di bibirnya dan mengisyaratkan mereka semua untuk pergi. Malvin mendekat, Embun bahkan tak menyadarinya, wanita itu malah asyik mengetes rasa dan menambahkan bumbu penyedap. Tangan Malvin melingkar di perutnya, membuatnya terlonjak kaget. Dia menoleh dan langsung mendapat ciuman selamat pagi dari kekasihnya itu. "Mengapa pagi-pagi sudah berada di dapur, Hem?" tegur Malvin. Menjeda ciumannya. "Aku ingin membuat sarapan," balas Embun pelan, bibirnya sudah dibungkam lagi oleh Malvin. "Sudah ada Koki yang melakukannya. Kamu membuat mereka makan gaji buta." Malvin menjeda lagi ciumannya dan kembali melahap bibir Embun. "Apa aku tak boleh membuat sesuatu yang spesial untukmu?" Lirih Embun di tengah pergolatan lidah mereka berbelit. "Uksyeyit, aku harus hentikan ini sebelum aku kehilangan kontrol," pikir Malvin mengakhiri ciumannya. Embun mematikan kompornya dan berbalik. "Kamu sudah selesai?" "Belum." "Terus kenapa dimatikan?" "Karena ada pengganggu." "Kamu menyebutku pengganggu sekarang?" Serangga pengganggu." "Baiklah, karena serangga ini lapar, aku akan menggigiti inangnya." Malvin menenggelamkan wajahnya di cerup leher Embun, mencium dan menggigit ringan leher gadis itu. Embun tertawa kegelian akibat ulah Malvin yang memeluk. Sekaligus menggigit lehernya, dia mencoba meloloskan diri. Enak sekali, semakin mengeratkan pelukannya. "Hentikan, Mal." "Tidak mau." Malvin masih menghirup aroma leher Embun, tempat favorit yang paling memabukkan untuknya. "Mal, hentikan." Embun yang masih menggeliat kegelian. "Tubuhku tak mau." Malvin sedikit menegakkan kepalanya melihat wajah Embun justru membuatnya makin menggila saja. Kembali menenggelamkan wajahnya di cerup leher Embun. "Au!" Pekik Embun merasakan Malvin masih terus saja menggigiti lehernya. "Kamu seperti vampir. Chatty sudah menyebutku monster." "Hahaha. Geli, Mal, geli." "Gigit-gigit-gigit, aku vampir yang menggigitmu." Hening, perlawanan Embun terhenti. "Kai." Malvin menghentikan aksinya, langsung melepas tubuh mungil itu, yang dengan segera pergi menghampiri anaknya. Malvin sangat tahu bagaimana reaksi Embun bila sudah menyangkut Kayla. Karena Kayla, Embun bertekad membalas Danu dan Yura. "Ada apa, sayang?" "Aku dengar ibu di dapur, kupikir ibu mungkin butuh bantuan," ucap Kay pelan, tapi sepertinya tidak. Kayla melirik Malvin yang tersenyum padanya. "Tidak, sayang, ibu selalu butuh bantuanmu." Embun menggandeng tangan Kayla dan mendekat ke meja yang masih tertinggal beberapa bahan yang tadi sempat dikerjakan oleh Koki dan asistennya. "Ayo kita lihat apa yang bisa kita buat," gumam Embun melihat bahan yang ada di meja. "Sepertinya kue bui." Embun tertawa kecil. "Benar. Kamu pandai sekali menyentil hidung Kay. Ayo kita buat kue saja." Kay mulai sibuk menimbang. Malvin mengambil duduk di samping Kay berdiri. "Kamu juga pasti pandai memasak seperti ibu," ucapnya duduk memangku wajahnya. Kata ayah, masakanku enak," jawab Kayla yang mulai mencampur bahan. "Benarkah? Jadi kamu memasak di sana?" Malvin makin menaruh perhatian pada Kay. Mama Yura bilang kalau mau tinggal di sana aku harus memasak menggantikan ibu," ucap Kay polos tanpa mengalihkan pandangannya. Embun dan Malvin saling berpandangan. Wajah Embun mulai berubah. Ada penyesalan di balik matanya yang berkaca. Ada kemungkinan lain yang Kay alami tanpa dia tahu di sana. Wajah Embun terlihat marah. Dan Malvin menyadari itu. Dia berdiri memangkas jarak, mengusap pipi wanita yang menatap padanya. "Chatty pasti masih tidur,"
bangunkan dia, biar aku yang bicara. Dengan Kay, bisik Malvin lembut. Aku harus tahu, apa saja yang mereka lakukan pada Kay, bisik embun. Penuh penekanan, wanita itu tengah berusaha meredam emosinya. Aku yang akan mencari tahu. Malvin mengecup ringan bibir embun. Bangunkan Chet. Baiklah. Walau berat embun menyetujuinya juga, dia percaya pada Malvin. Embun pergi tanpa pamit pada Kay dengan hati yang berantakan. Memikirkan kemungkinan hal buruk yang Kay dapatkan selama tinggal dengan ayah dan ibu tirinya, embun menyesal. Kenapa? Dia tak membawanya saja sejak awal. Kini di dapur hanya ada Malvin dan Kay. Gadis itu masih sibuk membuat adonan kue. Kay, menoleh, melihat embun sudah tak ada. Ibu kemana? Toilet. Biarkan saja, jawab Malvin asal. Apa saja yang kamu masak di sana? Malvin mengambil pisau dan memotong coklat batang. Di mana? Rumah ayahmu. Macam-macam. Kadang sayur, kadang sup, kadang menggoreng ikan. Kamu pernah menggoreng ikan? Kamu tidak takut? Masih. Memotong coklat di samping Kay. Tidak. Ayahmu pasti senang kamu memasak setiap hari. Ayah tidak tahu, karena Mama Yura melarang. Benarkah? Dia akan menambah pekerjaanku jika mengadu. Menambah? Dulu aku hanya memasak tapi karena merusak baju Mama Yura, aku harus menggantinya dengan membersihkan seluruh rumah. Malvin terlihat jengkel dan marah.